Pupuslah dua nyawa, Ponia binti Supardal, seorang ibu rumah tangga, dan putrinya Selvia binti Hermansyah, dalam sebuah tragedi yang mengguncang warga kota Pagar Alam di penghujung tahun 2018. Hasil visum atas kedua jenazah warga Kelurahan Beringin Jaya membuat semua orang terperangah tak percaya betapa kejinya aksi para jagal terhadap mereka. Bagaimana cerita kronologisnya, Mbak? Setahu saya sih, Pak, temannya si Ponia itu namanya Tika Hartila. Ya. Iya, benar. Tika Hartila. Iya. Orangnya yang? Dia pakai kerudung, terus bawa motor, Pak. Sering ke toko? Sering. Saya lupa, Pak. Siapa yang jemput anak dan istri saya, Pak? Coba Bapak ingat-ingat. Siapa yang jemput istri Bapak? Sebentar, Pak. Saya ingat, Pak. Anak yang laki-laki saya yang jemput Tika Hartila, Pak. Beserta dua orang pria yang tak dikenal, Pak. Tika Hartila? Iya, Pak. Lalu yang dua orang tersebut itu ciri-cirinya seperti apa? Saya kurang paham, Pak. Kurang tahu, Pak. Jadi ibu yang Bapak maksud tersebut datang menggunakan mobil beserta anak dan seorang pria. Beliau datang ke gerai ATM untuk mengambil sejumlah uang. Kira-kira ciri-ciri dan spesifikasi Bapak yang sebutkan itu mirip dengan nama Ibu Tika Hartila. Tika Hartila? Tika Hartila, iya. Saya memiliki CCTV yang ada di gerai kantor ATM. Kami memerintahkan anggota kami untuk mengetahui yang pertama adalah siapa dulu identitas mayat tersebut. Setelah mengetahui identitas mayat, maka kami langsung mengetahui kemana tempatnya bekerja, di mana rumah tinggalnya. Nah, setelah itu kami ke tempat dia bekerja di sebuah toko di pasar, di toko Linda. Kami melakukan interogasi terhadap teman-teman korban. Korban bernama Ponia. Nah, dan kami mendapatkan informasi bahwa orang yang terakhir yang bertemu dengan korban adalah saudara TK. Sehingga kami juga mengecek ke suami korban bagaimana bisa hubungan Tika dengan Ponia tersebut. Nah, suami korban mengatakan kepada kami bahwa menurut keterangan Tika, terakhir dia berpisah di Bank BCA setelah dijemput di rumah Ponia. Maka kami pun meminta kepada pihak bank untuk membuka CCTV apakah benar ada pertemuan atau perjumpaan antara Tika dan Ponia di Bank BCA. Ternyata di Bank BCA tersebut tidak muncul video korban, yang ada hanya video Tika. Tika sedang menarik uang di bank waktu itu dan memang pas jamnya. Jadi kami tarik ulur jam berapa dia pergi, jam berapa dia ke bank, kemudian jam berapa dia menghilang. Berdasarkan laporan yang kami terima, kami memeriksa saksi-saksi, mengambil CCTV, kemudian meminta rekening koran di bank. Kami mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Ponia dan anaknya Silvi ini adalah 3 orang. Kemudian kami mengendus keberadaan ketiga orang ini di sebuah penampungan TKI di Jakarta. Sehari kami mutar-mutar di tempat penampungan tersebut, dan pada hari kedua melihat saudara TK menuju ke ATM sebuah supermarket. Di sana
di kawasan Slengseng, Jakarta Barat. Begitu ditanyain, nama kamu Tika ya? Dan tersangka menjawab iya. Maka anggota kami langsung menangkapnya dan meminta menunjukkan di mana dua rekan lainnya. Dan didapati saudara Jepri dan saudara Riko sedang bermain PS di situ. Kami langsung mengamankan, kami bawa ke polsek terdekat, kami langsungkan BAP, dan ketiga tersangka mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap Ponia dan Silvi. Gara-gara masalah utang piutang, 2 nyawa melayang. Pun dengan cara kematian sadis terbilang. Penyidik menjerat trio Tika, Riko, dan Jepri dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman minimal pidana 20 tahun penjara. Namun terhadap tersangka Jepri diperlakukan berbeda karena ia tergolong belum dewasa. Nyesel. Nyeselnya. Setahu saya katanya seumur hidup. Terus gimana itu perasaannya? Ya sedih. Dijalanin aja, soalnya ini apa namanya? Karena kami yang ngelakuin, harus kami menanggung. Jadi harus nerima hukuman setimpalnya. Jadi siap menerima hukuman? Udah siap. Apapun itu ya? Baik Apapun. hukuman mati ataupun seumur hidup? Iya. Siap? Siap. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan... Kata penyesalan tidaklah cukup memberi keadilan. Di Pengadilan Negeri Pagar Alam 20 Agustus 2019, semua pihak menanti putusan majelis hakim dengan harap-harap cemas. Menyatakan terdakwa Enrico Apriyadi alias Riko Binedi dan terdakwa Tika Herli alias Tika binti Mustaridi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban mati, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Enrico Apriyadi alias Riko Binedi dan terdakwa Tika Herli alias Tika binti Mustaridi dengan pidana mati. Ada dalam tahanan. Mati lagi. Ditetapkan barang bukti Sementara terdakwa ketiga, Jepri Ilto Saputra, juga dinyatakan bersalah dan diganjar hukuman pidana 10 tahun penjara. Atas putusan tersebut, pihak terdakwa menerima. Namun berbeda dengan terdakwa Riko dan Tika yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Namun putusannya kemudian menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Yang artinya bahwa hukuman pidana mati atas terdakwa Riko dan Tika sudah berkekuatan tetap alias ingkrah, sebab keduanya tidak menempuh langkah hukum selanjutnya.